saya gitu lah. Asdos sih. Nah, akhirnya ya itu salah satu yang menjadi beban moral kita. Kalau memulai usaha baru awal itu memang godaannya seperti itu. Belum lagi kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang pertama dan utama kita senantiasa untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah melimpahkan nikmatnya pada kita sekalian ya, sehingga pada ini adalah pada pagi yang sangat cerah. Kita saat ini berada di tempatnya senior saya ataupun senior keluarga alumni Teknik Sipil UMS, yaitu beliau adalah Mas Agus Widodo. Langsung aja Mas Agus ya, kami itu sebenarnya kesini penasaran juga ini. Banyak info yang kami terima, Mas Agus itu sangat sukses tapi tidak di dunia konstruksi, padahal Mas Agus adalah lulusan dari Teknik Sipil. Mungkin Mas Agus bisa diceritakan ya pada kami, pada kita, seperti apa perjalanannya, seperti itu. Profil awalnya seperti apa sih Mas Agus itu? Setahu saya Mas Agus kan dulu waktu saya di kampus yang ngospek saya itu Mas Agus, sebatas itu. Nah, sekarang jadi seperti ini, perjalanannya gimana ketika di kampus terus bisa sampai saat ini mungkin ya? Matur nuwun Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mas Harno dan Mas Aska yang telah bersilaturahim di tempat kami ya. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu teman-teman ataupun adik-adik semuanya yang kebetulan sekarang masih mahasiswa di Teknik Sipil UMS ataupun alumni ya. Mungkin saya sebelumnya harus memperkenalkan diri ya. Nama saya Agus Widodo. Jadi saya angkatan tahun 96 ya. 96 ya. Artinya kalau dihitung dari masuk sampai sekarang ini kan berarti sudah berapa tahun Mas? 20 berapa? 28. Ya. 28 tahun. Ya, artinya saya di Solo sudah 28 tahun. Alhamdulillah ya, saya sangat bersyukur sekali bisa masuk di UMS ya. Dan saya asli dari Cepu, Blora, dan saya kira sebuah karunia yang luar biasa kita bisa kuliah di UMS. Dan saya lihat ya, di situ ilmunya juga luar biasa dan saya merasa digembleng ya, ataupun saya mendapatkan manfaatnya itu benar-benar ketika saya kuliah di UMS, terutama di Teknik Sipil ya. Bagaimana kita tahu ya bahwa di Teknik Sipil itu kan tugasnya banyak ada 24 ya, tugas 24 besar itu ya? Tugas besar, dan satu tugas itu setara dengan skripsi ya jurusan lain ya. Kebetulan saya juga setelah S1 di UMS, alhamdulillah kemarin berkesempatan untuk melanjutkan S2 di Unisri ya. Jadi saya kebetulan mengambil manajemen ya, magister manajemen, karena memang saya butuh itu ya, untuk menopang ya, usaha yang untuk digeluti menopang ya, pengelolaan perusahaan. Saya kira ya, kalau kita di UMS ini memang benar-benar ya dapat gemblengan mental yang luar biasa. Sehingga ketika kita kuliah dimanapun merasa bahwa oh
ternyata masih berat waktu kita di kampus ya sipil. Nah, itu sekilas tentang kesan saya terhadap UMS, terutama teknik sipil. Ya, maka dari itu ya mungkin banyak ya cerita-cerita dari Mas Harno ataupun senior-senior kita ya. Terus harapannya adalah adik-adik yang sekarang masih mahasiswa itu benar-benar memanfaatkan momentum ya. Momentum waktu di kuliah itu dengan sebaik-baiknya. Selain serius ya dan fokus dalam belajar, harapannya adalah adik-adik juga aktif di organisasi ya. Apakah di KMTS atau di BEM. Mas Agus dulu ini aktif juga ya? Iya, alhamdulillah ya. Saya kemarin ya dulu ya aktif di KMTS ya. Saya sempat pernah menjadi ketua bidang, sekretaris ataupun wakil ketua KMTS. Dan di situ saya benar-benar mendapatkan manfaat dan gemblengan yang luar biasa dalam mengasah kemampuan kita berorganisasi. Dan ternyata ilmu organisasi itu luar biasa ya. Jadi hampir ya, saat ini ya, terutama kalau adik-adik semuanya atau teman-teman semuanya di posisi pimpinan ya, saat ini memang benar-benar ilmu yang digunakan itu justru ilmu waktu kita organisasi ya. Ya itulah harapannya bahwa selain adik-adik semuanya ya aktif ataupun fokus untuk studinya, juga harapannya juga aktif di organisasi agar nanti kita ketika di dunia usaha atau di dunia kerja itu bisa memanage ataupun bisa memimpin sebuah divisi ataupun organisasi gitu Mas. Terus secara mental sudah tergembleng, secara karakter terbentuk ya di organisasi itu. Jadi ketika pengelolaan perusahaan juga sudah ada pengalaman lah seperti itu mungkin maksudnya Mas Agus ya. Betul. Ini Mas Agus tadi setelah cerita banyak tentang ketika di kampus ya Mas Agus ya. Sekarang untuk kalau menyambung Mas Agus itu gabung di IAT. Kita kan sekarang mau ini Mas Agus menguatkan ikatan kita. IAT ini loh Mas Agus. IATS. Oh, IATS. Mas Agus gabung itu kapan Mas Agus ya? Karena saya dapat info ini kan ketika saya masuk di KMTS juga ternyata ada senior yang telah gabung duluan sebenarnya ya. Lah itu gimana Mas Agus? Jadi gini, yang perlu dipahami adalah namanya saja Ikatan Alumni ya. Ikatan Alumni Teknik Sipil UMS Universitas Muhammadiyah Surakarta. Artinya kita itu setelah lulus itu otomatis ya. Jadi, otomatis menjadi alumni. Ya. Ketika menjadi alumni itu otomatis kita ya secara apa de facto ya. De facto itu kan sebenarnya kita anggota dari IATS. Walaupun setara de jure-nya itu harus terdata. Walaupun itu saya kira bisa hanya masalah teknis saja. Ya. Saya kira ini sebagai alumni itu memang kita punya tanggung jawab ya. Jadi tanggung jawab secara saya kira ada, kalau menurut saya itu ada 3 tanggung jawab ya kita sebagai alumni. Yang pertama, kita sebagai individu, artinya ketika kita menyandang sebagai alumni ya, maka kemanapun diri kita itu kita akan membawa nama alumni. Orang taunya alumni ya. Oh ini alumni UMS. Oh ini alumni Universitas A. Ini Universitas B. Ya. Artinya ya kita harus membawa diri. Membawa diri itu artinya kita bisa menampilkan yang terbaik ya ketika di masyarakat ataupun di perusahaan. Itu yang pertama, kita punya tanggung jawab secara individu. Yang kedua adalah tanggung jawab kita terhadap alma mater. Ya. Tentunya
ya secara otomatis ya kita harus menyadari bahwa alma mater itu punya peran untuk membentuk ya karakter kita. Iya. Ya. Bagi teman-teman yang sudah sukses ya atau sudah mencapai di karir puncak, saya kira jangan sampai lupa bahwa kita itu yang membentuk adalah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya, Fakultas Teknik Sipil. Iya. Dan kita tahu ya bahwa ada slogan UMS yang saya kira sangat populer ya, dan saya juga sangat suka sekali, yaitu di Gapura itu kan pasti ada itu. Iya. Masih ingat nggak, Mas? Wacana keilmuan dan keislaman. Nah, itulah ada wacana keilmuan dan keislaman. Artinya apa? Bahwa kita di UMS itu secara institusi ya, secara pribadi kita digembleng, kita dibina, kita dibentuk untuk menjadi seorang yang ya otomatis sarjana ya, lulus. Iya. Sarjana yang mempunyai wawasan keilmuan dan keislaman. Nah, ini tentunya sangat menarik, dan keilmuan dan keislaman inilah yang membedakan alumni UMS dengan yang lainnya. Mungkin yang lainnya hanya keilmuannya saja. Iya, Nah, tapi di UMS ini ada keilmuan dan keislaman. Nah, ini saya kira para pendiri perguruan tinggi Muhammadiyah ini luar biasa secara membangun pondasi dan pemikiran yang futuristik ya, sehingga ketika lulusan-lulusan UMS itu punya ciri khas, yaitu dia punya keilmuan dan keislaman. Itu yang kedua ya, tanggung jawab kita sebagai alumni terhadap alma mater. Yang ketiga adalah alumni itu punya tanggung jawab ya kepada sesama alumni ya. Iya. Jadi tanggung jawab sama alumni itu ada. Iya. Artinya, rasa kekeluargaan harus ada ya. Jadi kita harus mempunyai rasa kepekaan, rasa kebersamaan, rasa bahwa kita itu adalah satu tubuh ya. Ketika kita menjadi seorang yang pribadi yang itu maju ya, kita harus punya kewajiban mengajak yang lainnya. Misalkan ini Mas Harno ya, sudah ya pengalaman di dunia teknik sipil ya. Alhamdulillah. Properti saya lihat dan saya dengar sampai di luar Jawa ya kan. Nah, kita bagaimana mengajak adik-adik kita, memberikan kesempatan kepada mereka untuk bekerja di perusahaan yang Mas Harno tangani itu, supaya adik-adik juga punya kapasitas yang sama terhadap kita ya. Begitu juga kepada teman-teman yang saat ini menjabat posisi, entah jadi pimpinan di pemerintahan, pimpinan di BUMN atau perusahaan-perusahaan besar lainnya. Mari kita ajak ya teman-teman kita yang belum mendapatkan kesempatan gitu. Bisa jadi itu teman satu angkatan ataupun kakak kelas juga bisa, ataupun yang adik-adik di bawahnya kita ajak ya, kita ajak bahwa ini adalah keluarga kita. Mari kita ajak untuk bersama-sama maju. Begitu juga kepada teman-teman yang di bidang bisnis misalkan, punya perusahaan-perusahaan, entah itu konstruksi, entah itu di bidang lainnya non konstruksi. Saya kira ya kita harus menjalin kerjasama yang saling menguntungkan, menjalin kerjasama yang saling memajukan, baik secara kapasitas keilmuan ataupun kapasitas kemajuan perusahaan. Jadi saling saling merangkul ya, saling mengajak supaya maju. Nah, kebetulan ya saat ini ya di periode sekarang
di IATS, Ikatan Alumni Teknik Sipil ini, ketuanya Mas Yudi Haryono. Iya. Iya. Angkatan 91 ya? Nah, 91. Mas Yudi Haryono. Itu gelarnya ada berapa itu? 5 ST, ya, Mas Yudi Haryono, ST, SH, MT, MM, MH. Nah, ini saya kira pribadi yang luar biasa, mempunyai kemampuan yang saling melengkapi ya, di antara di ilmu-ilmu teknik sipil ini. Nah, kebetulan saya di bidang di mana bidang ini adalah bagaimana kita bisa menjalin usaha, menjalin komunikasi, menjalin konektivitasnya terhadap teman-teman yang saat ini mempunyai usaha. Ini kita sudah mendata. Alhamdulillah dengan adanya teman-teman di Mas Harno dan Mas Aska ya. Iya. Di apa Mas perusahaan namanya Mas? Kita sekarang di proyek ID Mas. Oh, yang mau mengelola itu loh, mengelola channel TV IATS. Oh, IATS TV. Ya, alhamdulillah Mas Harno dan Mas Aska ini angkatan 99 ini mau mengelola channel IATS ya. Iya, ini sebenarnya anu aja sih Mas, kita biar ada yang mau bergerak gitu aja Mas. Kalau kita mikir masalah waktu, masalah pekerjaan, saya kira nggak akan ada yang mau mengurusi seperti ini. Saya pun sebenarnya juga agak berat juga sih Mas. Tapi karena rasa kayak Mas Agus itu tadi ya, ada ikatan, ada tanggung jawab terhadap keluarga alumni, akhirnya saya sama Mas Aska itu juga mau gimana lagi, ini adalah keluarga kita gitu, Mas. Jadi bagaimanapun harus kita kumpulkan potensi-potensi yang ada, karena kita lihat potensi alumni kita itu cukup besar Mas infonya. Jadi nanti kalau kita kumpulkan insya Allah akan luar biasa manfaatnya seperti itu. Jadi mohon maaf kalau ini saya dan Mas Aska itu bergerak di IATS channel ini bukan karena kemauan dari kita pribadi ya, karena tergerak aja setelah kemarin ngobrol-ngobrol sama sesama alumni, oh harus ada program seperti ini, dan untuk salah satu untuk menyatukan ini itu juga salah satunya channel ini. Makanya bismillah kita saling meluangkan waktu dan lain sebagainya. Seperti itu Mas Agus. Jadi saya kira ini momentum yang bagus ya. Kemarin masih pandemi sehingga saya belum sempat bersilaturahim kepada teman-teman yang punya usaha, terutama yang di Pulau Jawa. Ini saya juga mau mengagendakan mungkin nanti ke Jakarta, Semarang, Surabaya, untuk saling mengkonekkan ya. Intinya adalah konektivitas gitu Mas. Mas Agus ya luar biasa ya, tadi cerita mulai dari awal dia bekerja sebagai marketing itu aja sambil nunggu wisuda ya. Itu ternyata sebenarnya momen yang tidak terlupakan ya Mas ya, sambil nunggu wisuda. Di situ kita nggak tahu loh kalau Mas Agus sambil nunggu wisuda pekerjaannya di proyek juga nggak tahu nanti seperti apa kan itu. Itu kalau garis sudah yang di atas Mas ya. Itu ternyata seperti itu, dan mungkin yang bisa saya simpulkan itu gini Mas ya, mohon maaf nanti kalau salah. Jadi Mas Agus itu menurut saya kerja itu profesional dan betul-betul menghayati apapun profesinya gitu loh. Seperti itu kalau saya lihat. Jadi walaupun jadi marketing kesana kesini bukan bidangnya, lah itu dia ternyata benar-benar fokus gitu loh. Yang saya tangkap seperti itu dari ceritanya tadi. Nanti di akhir mungkin Mas Agus ada ini sendiri, quote sendiri ya buat teman-teman seperti itu ya. Sekarang gini Mas Agus, cerita itu sudah awal ya seperti apa mulai meniti di dunia usaha ini sehingga sesukses ini.
Sekarang gini Mas, saat ini kondisinya seperti apa sih Mas? Bisa sampai saat ini gitu loh Mas Agus. Kondisi ekonomi juga ya. Kondisi inilah perusahaan bisa sebesar ini, terus kayak apa sih perjalanannya? Nanti nggak usah detail nggak apa-apa. Kalau yang mau detail, mau runtut Mas Agus itu bagaimana caranya sih? Bagaimana nanti belajar datang ke Mas Agus atau mungkin ketemu sama keluarga alumni? Nah, seperti itu Mas Agus, monggo. Iya, gini ya, saya kira yang pertama kalau kita usaha itu kita harus mempunyai visi gitu. Visinya harus jelas. Arah kemana kita mau kemana itu jelas. Artinya kalau kita itu harus punya mimpi lah. Ya, harus punya mimpi. Kita harus punya mimpi, kita mau kemana. Saya kira teman-teman yang di dunia karir juga sama. Ketika memasuki sebuah perusahaan, saya nanti mau kemana ini? Saya harus mencapai puncak karir. Gitu. Begitu juga saya waktu memulai usaha, tadi saya ceritakan saya mulai dari kamar kos saya. Ya. Dan alhamdulillah sekarang karyawan saya ada 80-an. Sekarang ya? Sekarang 80, ada 80 orang. Dan usaha sudah berjalan hampir 17 tahun. 17 tahun ya? Iya, 17 itu saya kira waktu yang lama. Dan mungkin kalau saya ceritakan juga tidak cukup ya Mas, tapi intinya adalah bagaimana kita yang pertama itu harus mempunyai visi yang kuat. Ya, paham ya Bunda? Visi yang kuat. Artinya visi yang kuat itu visi yang tidak tergoyahkan. Waktu itu saya punya gambaran, saya harus mempunyai percetakan dan penerbit buku terbesar se-Indonesia. Waktu itu saya punya cita-cita seperti itu. Maka saya data perusahaan-perusahaan yang menjadi penerbit dan percetakan besar itu. Ya kebetulan saya di Solo yang paling besar itu 3 Serangkai. Pernah ke 3 Serangkai juga ya? 3 Serangkai dan Intan Pariwara. Waktu itu saya masih kecil, maksudnya usahanya masih kecil saat kos-kosan itu. Saya sudah memberanikan diri ketemu oleh pimpinan-pimpinan supaya kita punya gambaran. Nah, istilah manajemennya adalah brand marks ya. Brand marks. Itu kita punya contoh usaha apa yang sudah jalan, usaha apa yang sudah besar seperti usaha kita. Itu. Yang pertama kita punya visi. Terus yang kedua ya, bahwa yang namanya usaha itu kan ada 2 hal yang harus kita pelajari. Yang pertama masalah mental, yang kedua adalah strategi bisnisnya. Ya. Saya itu kalau lihat anak-anak sekarang itu hanya mempelajari strategi bisnisnya. Strategi aja ya. Strategi bisnis aja. Sehingga dia lupa bahwa bisnis itu tidak hanya strategi, tapi mental juga harus kita harus kita kuatkan. Ya. Berarti mental itu malah kayak sebagai pondasi ya fungsinya Mas ya. Kalau pondasinya sudah kuat, nanti strategi itu akan bisa dipelajari seperti itu ya. Jadi intinya gini, mental itu ya seperti yang pertama kita mempunyai kemauan yang kuat, yang kedua mau bekerja keras, yang ketiga tidak boleh menyerah. Intinya itu tidak boleh menyerah. Kadang-kadang teman-teman itu ketika usaha itu ada menyerah gitu loh. Ketika menghadapi masalah dia menyerah, akhirnya mundur, ganti usaha lagi. Maju lagi, ada masalah, mundur lagi. Ya. Padahal yang namanya bisnis itu adalah bukan seberapa cepat kita berkembang, tapi seberapa lama kita bisa bertahan. Gitu ya? Iya Mas. Karena kalau kita cepat baru itu jatuh, udah selesai. Iya. Ini pengalaman sudah 17 tahun 17 tahun. Jadi tidak main-main ini. Ya alhamdulillah. Betul, ada banyak cerita manis dan pahitnya. Mungkin pahitnya nggak usah saya ceritakan di sini lah. Nanti. Padahal cerita pahit itu sangat bermanfaat loh Mas. Jadi bagaimana kepahitan itu menjadi manis itu loh. Itu kayak kopi dikasih gula, rasanya jadi pas. Padahal kopi itu
enaknya ya pahit, Mas. Itu ya, orang tertentu, Mas. Iya. Jadi kadang-kadang orang memahami kesuksesan itu banyak yang salah memahami. Orang mikir, mereka hanya berpikiran masalah materi. Iya. Oh, nah, dia mencapai materi seperti ini berarti sukses. Salah kaprah sebenarnya. Padahal kesuksesan itu adalah ketika kita mau menikmati proses. Paham ya, Mas ya? Nah, ini ya. Iya. Kalau kita tadi mau gawe acara ini kan banyak proses yang kita harus noto kursi. Nah, ini kita mau menikmati ini, nah, menikmati prosesnya. Iya. Harus pahit, harus ngempet, harus macam-macam. Kita harus mau menikmati prosesnya. Ketika kita berhasil menikmati prosesnya, itulah yang dimaksud sukses. Masalah hasil itu kan bukan urusan kita. Iya. Iya kan? Hasil itu bukan urusan kita. Hasil itu urusan yang di atas. Yang di atas nih. Ya, Allah itu hanya menginginkan kita berusaha. Tapi Allah tidak menanyakan hasilnya. Hasilnya. Iya. Jadi Allah itu hanya menanyakan proses kita, usaha kita. Tapi tidak menanyakan hasilnya. Nah, begitu juga usaha. Ini proses. Proses kita nikmati. Ya. Saya kira apa namanya? Ya ini tadi ada dua ya, tadi yang secara mental dan strategi bisnis. Strategi bisnis ya. Kalau mental itu memang harus diasah. Ya. Makanya Iya. terus ada lagi yang mental yang harus kita hilangkan, yaitu kalimat harus. Kadang-kadang kalau kita itu akademisi itu kenapa mereka ragu ya dalam bisnis? Iya. Karena mereka terlalu banyak hitungan. Engko nak ngene hasilnya ngene. Engko nak ngene kendalanya ngene. Tapi bagi mereka yang tidak ya mohon maaf ya, tidak berpendidikan, ataupun mereka yang tidak mempermasalahkan itu, mereka yang penting kan jalan. Iya. Yang penting saya usaha jalan, hari ini bisa makan, nah kan prosesnya. Iya. Kalimat harus itu yang harus kita, maksudnya gini, kamu harus ini, nak usaha harus gini, kamu kalau ke Semarang harus lewat sini. Nah, kata harus ini harus kita hilangkan. Kita hilangkan ya. Ya. Kalimatnya ya, mbah piye caramu sementing tekan Semarang. Jadi itu kan dalane nanti kan bisa, Mas. Iya. Tapi nganggo kalimat kamu kalau Semarang harus lewat tol. Padahal di situ ada pohon jatuh yang harusnya itu 1 jam itu sudah kita, ternyata pohon itu sampai 1 jam ini ya di situ terus gitu ya. Ya ini ceritanya kita jangan sampai apa namanya ketika ada masalah, oh harusnya kan gini, harusnya gini. Enggak, itu hilangan aja. Iya. Ya. Ketika kita buntu, cari jalan lagi. Buntu, cari jalan sampai terus gitu. Maksud saya gitu. Iya. Tapi kalau kita sudah terstigma harusnya, ketika kita menghadapi masalah, akhirnya ya berhenti yang harusnya ini kok. Berarti kan wajibnya kan kesannya ini gitu loh. Iya. Begitu juga kita usaha. Oh, ketika kita menghadapi kendala ini, oh, harus ini. Saya sering menghadapi seperti itu dalam hal sekarang menangani perusahaan sama. Jangan sampai kita terpancang tergantung oleh satu cara saja. Harus ada alternatif yang intinya supaya kita maju. Nah, strategi yang lain adalah tadi kan masalah mental ya, saya sering ceritakan. Kalau masalah strategi itu sebenarnya kita bisa belajar dimanapun ada, dimanapun banyak. Di YouTube juga ada, di buku-buku ada, sekolah wirausaha juga banyak ya. Dan saya kira usaha saya sudah hampir 18 tahun ya. 2003 ya saya memulai, dan di perusahaan saya ini namanya Bintang Jaya Grafika. Bintang Jaya Grafika ya. Bintang Jaya Grafika. Kita membuka layanan jasa cetak dan kita menerbitkan Al-Qur'an. Ada penerbitan juga ya? Ada. Saya ada 2, yaitu percetakannya namanya Bintang Jaya Grafika, terus yang Al-Qur'an namanya Al-Qutwah.
Itu Mas, jadi untuk yang usaha percetakan ini. Berarti bagi teman-teman anggota keluarga nanti kalau ada hubungannya dengan percetakan atau apalah itu bisa ke sini ya Mas ya, Bintang Jaya Grafika ya. Yeah. Ini adalah keluarga sendiri yang sudah sukses di dunia percetakan. Tadi Mas Agus setelah banyak cerita, ternyata memang kalau kita tangkap, orang sukses itu mempunyai pemikiran yang luar biasa, yang mana tadi itu karakter ataupun mental itu tidak bisa dipelajari. Itu memang dibentuk dengan usaha ya Mas ya. Jadi nggak bisa kita belajar, oh mental saya jadi kuat itu belajar di kampus atau dimanapun gitu ya. Itu terus ini Mas Agus, ada yang mau disampaikan lagi tentang usaha gitu Mas Agus? Saya kira gini, ini kebetulan saya sudut pandangnya kan alumni teknik sipil, kebetulan saya usaha. Saya kira ke depan kalau bangsa Indonesia pengen maju, memang pengusaha itu diperbanyak. Oh, ya, jadi saat ternyata ini tidak cuma mikir pribadi ya, mikir bangsa juga ini Mas Agus. Ini kan pemikiran yang luar biasa ini ya. Gimana? Jadi gini, maksud saya gini, ya ini ya artinya kita turunkan ke kampus lah. Jadi ini tadi kan saya mungkin tadi konteksnya terlalu tinggi kalau dibilang terlalu tinggi ya. Tadi saya secara global bahwa ke depan itu harus diperbanyak pengusaha, harus. Indonesia itu belum ada 1% dari jumlah penduduknya yang berwirausaha. Berwirausaha ya. Iya, belum ada 0, gitu loh, 0. Jadi akhirnya mahasiswa yang keluar atau mahasiswa yang lulus maksud saya, mereka masih punya pemikiran saya harus kerja di mana. Padahal mereka adalah kasta tertinggi dalam pendidikan. Kenapa tidak menjadi solusi bangsa? Kok malah menjadi beban bangsa kan itu? Ya, kita sebagai mahasiswa jenenge mahasiswa. Kasta tertinggi. Ketika kita keluar, ya, kita harus menjadi solusi daripada permasalahan bangsa. Artinya kita harus membuka lapangan pekerjaan, menjadi seorang wirausaha. Dengan cara apa? Ya kita sudah punya modal sarjana. Piye carane berpikir gitu loh. Gitu ya. Yang tadi yang mana di mahasiswa itu sudah tergembleng seperti itu ya Mas ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah saya pengen bahwa kita sebagai alumni UMS itu jangan sampai minder ya. Jangan sampai rendah diri. Rendah hati kan nggak apa-apa ya, rendah diri ya. Dibanding dengan kampus yang lainnya, maksudnya kampus negeri ya. Saya awalnya juga sama, ketika saya reuni ya, teman-teman saya lulusan universitas negeri, saya swasta ya. Saya akan merasa minder kan. Tapi kalau kita posisinya sebagai pengusaha, ketemu dengan teman-teman yang teman-teman reuni waktu SMP SMA yang mereka kampus negeri, kita tetap pede karena posisi pengusaha gitu loh. Yang dan juga bisa saja kita mempekerjakan mereka. Betul gitu. Ya. Di tempat saya ini ada dari UNS, ada dari UGM, ada dari Undip. Artinya kita sebagai alumni UMS kan di atasnya. Apapun itu kan di atasnya. Maka bagaimana ya, ini hanya salah satu cara bahwa kalau kita pengen membuat terobosan bahwa alumni itu mempunyai bargaining yang kuat, itu jadilah pengusaha. Walaupun kita tidak menafikan bahwa ada karir yang memang harus kita jalankan bagi mereka yang ingin berkarir di dunia menjadi karyawan di BUMN, tidak apa-apa, tidak masalah gitu loh. Artinya kalau yang pengusaha itu diperbanyak, itu malah bagus gitu loh. Jadi lulusan alumni teknik sipil UMS itu banyak yang membuka usaha konstruksi, itu saya malah senang banget ya. Menjadi konsultan, menjadi kontraktor, menjadi pengusaha penyedia material,
menjadi apa namanya pengusaha di bidang peternakan, pertanian dan sebagainya tidak masalah gitu loh. Tapi posisinya pengusaha. Itu harapan saya. Iya. Nah tadi ya telah disampaikan apa namanya Mas, pesan juga dan harapan. Jadi tadi kan termasuk salah satu pesan itu jangan minder ketika kita jadi mahasiswa UMS gitu ya. Karena telah banyak contoh. Gini Mas Harno, tadi siap Mas Agus nih. Dari tadi kan jenengan yang tanya. Iya. Kan kita sama alumni. Iya. Ya, otomatis ya saya tak tanya, jenengan kan silaturahmi ke tempat saya. Iya. Kalau sekarang Mas Harno, jenengan kesibukannya apa? Waduh, repot ini. Gimana ya? Gimana? Saya sebenarnya minder Mas, karena saya belum sesukses jenengan gitu loh. Mindernya di situ. Tadi kan sudah saya terangkan. Karena nasihat tadi yang begitu banyak mencoba memberanikan diri nih ya. Ya Mas Agus, terima kasih. Mungkin gini ya, sebenarnya gimana ya, saya yang tanya malah dibalik tanya itu agak gimana gitu loh. Gini Mas Agus, sebenarnya saya itu kan kemarin itu kita menggeluti di bidang saya waktu kuliah Mas Agus, di alma mater, yaitu di dunia bergelut di dunia proyek lah, nggak begitu lama Mas Agus ya. Di dunia proyek itu saya mengalami banyak hal ya Mas Agus ya. Mulai dari apa itu mengelola proyek, terus mengerjakan apa di dunia proyek seperti itulah. Kalau Mas Agus belum pernah terjun, mungkin dibayangkan aja ketika proyek itu kita harus misalkan membuat sebuah jembatan itu jadi Mas ya. Taunya mungkin jembatan itu jadi, tapi ternyata bagaimana jembatan itu jadi itu prosesnya ternyata lumayan panjang Mas Agus ya. Mulai dari penganggaran, perencanaan dan lain-lain sampai jembatan itu jadi serah terima dengan aman gitu loh. Nah, dalam perjalanan itu banyak yang saya alami, dan saya sebenarnya bukan saya sendiri sih Mas, saya dengan Mas Aska itu satu tim. Mas Aska itu kalau teman-teman tahu itu dulu waktu saya kuliah itu teman tidur dan juga penolong saya. Jadi ketika saya tidak punya uang, itu saya nembung dia. Kalau saya jajan, jadi ATM ya? Ya, jadi ATM. Gitu, jajan uang saya kan sering, dompet ketinggalan itu sering sampai saat ini. Itu mesti pinjamnya dia dulu. Nah, alhamdulillah kita gabung, kita berdua. Kalau ide-idenya sebenarnya banyak dari beliau sih Mas, dari Mas Aska itu. Ternyata proyek itu butuh manajemen Mas. Jadi kalau kita ya, kalau Mas Agus asisten dosen itu saya kira sangat menguasai ilmu teknik sipil itu menguasai. Kalau di lapangan itu bagaimana memasang bata itu caranya biar cepet itu bisa dipelajari mudah. Terus ini biar bagus kayak apa itu. Tapi ternyata di manajemen bagaimana proyek itu berjalan dengan tepat, yang sekarang jadi itu tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya. Itu yang mungkin ketika kita kuliah itu pelajaran Minkon itu nggak sedetail ketika kita di lapangan. Di sini proyek itu nanti anggarannya sekian, tapi ternyata setelah di lapangan itu ternyata nggak bisa letterlock Mas. Ilmu di ini teori yang kita dapat itu nggak bisa langsung diaplikasikan. Makanya dari itu beliau Mas Aska, kita membuat sebuah program Mas. Kita ada 2 produk. Yang pertama itu AHS, analisa harga satuan.com, yang mana produk ini ataupun software ini adalah untuk memanage project, mulai dari pembuatan RAB. Orang-orang itu kan kalau buat RAB itu biasanya kan yang agak kesulitan cari analisanya Mas. Misalkan analisa pekerjaan plesteran itu sebenarnya pasir berapa, terus analisa yang digunakan itu analisa apa, BUW atau SNI atau yang lain, itu biasanya kan kesulitan. Mungkin ada yang dadak browsing atau seperti apa itu. Nah, di software saya ini telah kita sediakan sekitar ada 8.000 analisa lebih sih Mas.
Jadi ketika orang membuat RAB itu nggak usah cari kemana-mana untuk analisanya. Jadi itu. Terus di software ini kita juga secara langsung Mas ya, ketika kita membuat RAB itu kebutuhan material, kebutuhan upah, dan juga kebutuhan peralatan secara otomatis sudah terhitung. Karena apa? Kita mungkin dulu waktu saya terjun di dunia proyek pun juga seperti ini Mas. Kita itu bisa membuat RAB ketika proyek mau jalan, kebutuhan material itu tidak kita hitung dulu. Nah itu yang membuat pekerjaan ini jadi loss. Tapi kalau dari awal kita sudah ada perhitungan, oh proyek ini yang kita kerjakan itu pasirnya sekian kubik, dari awal sudah kita hitung, nah itu akan memperkecil loss seperti itu. Ya, berarti termasuk yang lain. Saya kira itu terobosan ya bagi seorang yang terjun di dunia konstruksi itu, memotong waktu dan biaya juga. Ya, itu menjadi terobosan yang luar biasa karya alumni. Iya, alhamdulillah. Teknik Sipil UMS ya. Mungkin ini ya bincang-bincang kita pada pagi ini bersama beliau Mas Agus, alumni Teknik Sipil angkatan 96 ya. Dan saya sangat yakin ini banyak manfaatnya sekali untuk kita, saya pribadi dan juga seluruh anggota keluarga Teknik Sipil. Mungkin yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala salah dan kurang. Selalu kita jaga ukhuwah dan juga kepekaan tadi ya terhadap sesama anggota keluarga. Itu yang bisa kita bincangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.